Oke, kembali lagi di video saya selanjutnya. Kita akan belajar yang bagian yang sub pokok yang C ya, yang C. Kalau kemarin tentang limit ketanggaan di trigonometri, sekarang yang C yaitu kita tentang namanya asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Nah, seperti itu. Tapi sebelum saya bahas, sudah saya tuliskan secara urut ya, kronologis materinya untuk pengertian dari asimtot sendiri semuanya seperti ini. Nanti kita belajar tentang ada 3, 1, 2, dan 3. Tapi sebelum kita belajar asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring, nah sebelumnya saya berikan pengertian dasar dulu. What is asimtot? Ya, gitu ya. Asimtot itu secara geometris analitis adalah suatu garis ya, garis demikian rupa sehingga jarak antara kurva dan garis mendekati 0. Itu secara geometris analitis ya, karena satu atau dua koordinatnya x atau y nya cenderung tidak hingga. Kalimatnya memang susah itu ya. Itu pengertian secara geometris analitis ya. Tapi untuk yang sekarang ya, matematika sekarang itu menyatakan secara geometri proyektif ya, yang diartikan bahwa asimtot adalah garis yang bersinggungan dengan kurva pada titik di infinity di titik yang tak hingga ya. Jadi dia menyatakan bersinggungan tapi di titik yang tak hingga. Nah, namanya bersinggungan di titik tak hingga itu gimana caranya mikirnya? Itu adalah geometris proyektif ya. Seperti itu arti dari asimtot itu sendiri. Kata asimtot juga sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ya. Asimtot itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya tidak jatuh bersama. Itu arti awalnya seperti itu, asimtot tidak jatuh bersama. Kalau saya melihatnya ya tidak jatuh bersama, maka mereka tidak mungkin bertemu, seperti itu, tidak jatuh bersama. Dan arti kata tidak jatuh bersama itu artinya mereka tidak mungkin bertemu atau bertemu di suatu titik, bertemu pun di titik infinity ya, secara geometris proyektif orang-orang modern, matematika modern sekarang ya. Nah, sebelum saya bahaskan, coba perhatikan sebenarnya. Kita akan belajar namanya asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Dari ketiganya ini apa itu? Seperti apa sih asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring? Secara umum ya, untuk bentuk-bentuk asimtot yang ada 3 itu berasal dari bentuk pecahan ya. Saya berikan ilustrasi ini dari bentuk fx sama dengan hx per gx ya, fungsi fx. Perhatikan fungsi fx ini berbentuk pecahan ya. Oke, berbentuk pecahan, maka fungsi fx mempunyai ketiganya. Yang pertama asimtot tegak dengan cara apa? Gx nya sama dengan 0 atau penyebutnya dibuat sama dengan 0, pasti didapat apa? Asimtot tegaknya. Yang kedua asimtot datar. Asimtot datar itu dicari atau didapat dengan membuat y sama dengan limit x mendekati tak hingga untuk hx dibagi gx, seperti itu. Jadi digunakan ya limit ketahinggaan, tinggal cari gitu aja, seperti video-video sebelumnya gimana limitnya untuk mencari di x mendekati tak hingga. Tapi ada syaratnya ya, dikatakan syaratnya hasil limit tidak boleh tak hingga atau min tak hingga, nggak boleh. Jadi hasilnya harus real, bilangnya harus real ya, tidak boleh tak hingga atau min tak hingga, tidak boleh seperti itu ya. Yang ketiga nanti adanya asimtot miring ya. Asimtot miring didapat dari mana? Y sama dengan hasil bagi hx dibagi gx. Jadi dibagi hasil baginya seperti itu. Hx dibagi dengan gx. Ya, itu namanya asimtot miring ya. Seperti itu. Udah, itu pengertiannya seperti itu ya. Ini secara analitis untuk mencari nilainya ya. Dan catatan yang diingat di sini ya, di asimtot ya, jika fungsi memiliki asimtot miring, nah jika fx misalkan memiliki asimtot miring, maka pasti diyakinkan bahwa fungsi tersebut tidak punya asimtot datar. Jadi tidak mungkin fungsi itu punya asimtot miring dan asimtot datar secara bersamaan, tidak mungkin. Jadi yang jelas kalau asimtot itu memiliki asimtot miring, fungsi itu memiliki asimtot miring, maka dia diyakinkan tidak punya asimtot datar. Berlaku juga kebalikannya, kalau dia punya datar dia nggak punya miring, seperti itu. Oke, itu catatannya. Nah, seperti itu. Sekarang saya terangkan secara ilustrasi gambar ya, secara gambar asimtot seperti apa sih gambarnya, seperti itu. Coba kita lihat di gambar yang pertama di sini ya. Oke, dilihat dulu. Oke, perhatikan di sini ada sumbu x, ini sumbu y di sini ya, ada apa, garis lurus warna hitam di sini. Oke, sudah ya. Sekarang kali itu perhatikan yang warna merah, warna merah itu menyatakan grafik fungsinya atau gambar fungsinya. Oke, grafiknya itu gambar fungsinya. Oke, gambar fungsinya. Oke, sekarang kita belajar pelan-pelan di sini ya.
Oke, coba perhatikan di sini, perhatikan yang merah di sini ya, kita baca dari sini ya, dari kiri ke kanan. Perhatikan dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan di sini. Garis ini yang merah, gambar garis merah ini diteruskan seperti ini. Ingat bahwa ini kalau diteruskan artinya dia nggak memotong. Oke, tidak memotong apa? Garis datar ini kan. Nah, kalau diteruskan seperti ini dia juga mungkin memotong yang garis hitam ini. Hitam ini saya bilang Y sama dengan 2. Artinya sama dengan apa? Memotong sumbu Y di angka 2, maka Y sama dengan 2, seperti itu. Jadi grafik fungsi atau yang gambar garis yang berwarna merah kalau diteruskan terus sampai segini tidak mungkin memotong Y sama dengan 2. Ya, tidak mungkin memotong. Nah, kan yang memotong maka Y sama dengan 2 adalah asimtot datar. Kok bisa datar, Pak? Karena bentuknya datar. Itu namanya asimtot datar ya. Jadi ini adalah asimtot datar. Jadi bentuknya mendatar seperti ini. Secara gambar seperti itu asimtot. Jadi kalau ini yang merah diperpanjang, yang hitam juga diperpanjang, tidak mungkin bertemu. Ya, nggak mungkin perpotongan. Ya, sesuai dengan pengertian dari apa asimtot itu sendiri. Bertemu pun kalau secara geometri proyektif itu bersinggungan di apa namanya titik infinity. Nah, ini namanya infinity, kita mau terus sampai kapan ya susah, kita nggak tahu gitu aja. Jadi kalau diperpanjang mereka tidak mau bertemu. Kalau ya pengertian secara geometris analitis ya, untuk yang dulu namanya jaraknya mendekati apa? 0 tadi pengertian gitu. Jadi jaraknya merah dengan hitam itu diteruskan terus pasti akan mendekati 0, tapi tak 0, tapi mendekati 0. Seperti itu. Jadi arti kata asimtot datar seperti ini ya, karena gambarnya mendatar. Karena itu dinamai asimtot datar. Oke, sekarang perhatikan yang berdiri seperti ini. Yang berdiri di sini, yang berdiri, yang ini hitam berdiri ini ya. Oke, karena dia memotong sumbu X, garis ini kan memotong sumbu X di mana, di min 1, maka ini kalau saya tulis ini sama dengan X sama dengan min 1. Ini namanya asimtot datar ya, asimtot datar, saya singkat AD gitu aja, asimtot datar. X sama dengan min 1. Perhatikan garis X sama dengan min 1 di sini. Kalau ini saya kiri, ini saya perpanjang ke atas terus, juga sama, dia tidak mungkin memotong X sama dengan min 1. Diteruskan, yang hitam diteruskan ke atas, yang ini yang merah turun ke atas. Oke, jaraknya mendekati 0, tapi mereka nggak berpotongan. Nah, jadi garis ini sama dengan asimtot, karena dibentuknya tegak maka AT, saya singkat AT, asimtot tegak. Seperti itu. Sama juga dengan seperti ini juga. Ini kalau diteruskan ke bawah terus juga sama, tidak memotong. Ini teruskan ke kiri terus juga nggak mungkin memotong. Jadi itulah pengertian gambar secara asimtot. Jadi di gambar pertama ini ada asimtot datar, ada asimtot tegak. Tegak itu yang berdiri, datar itu yang mendatar, seperti itu. Horizontal, vertikal. Oke. Bisa dipahami ya di sini ya. Itu asimtot ya. Jika sudah, sekarang kita lihat ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua, perhatikan gambar yang kedua di sini ya. Ini ada sumbu X, ya ini ada sumbu Y. Oke, perhatikan garis yang ini ya, yang hitam berdiri, yang tegak. Dia memotong sumbu X di angka berapa? 3. Maka saya tulis ini adalah X sama dengan berapa? 3. Karena dia berdiri tegak dan tidak mungkin dipotong oleh grafik fungsi. Ya, kita teruskan, ini lurus, yang hitam lurus ke atas, yang merah juga sama. Oke, tidak berpotongan walaupun jaraknya mendekati 0. Maka garis X sama dengan 3 sebagai apa? Asimtot tegak, seperti itu. Bisa dibayang dan mirip ya, dan mirip. Nah, sekarang di gambar ini kita fokus di asimtot miring. Mana itu asimtot miring? Asimtot miring itu bentuknya miring. Nah, seperti ini, secara bentuk miring. Ya. Tapi di tingkat SMA jangan lupa bahwa asimtot yang kita bahas asimtot garis lurus ya. Garisnya bentuknya lurus ya. Perhatikan di sini. Nah, garis ini. Oke, garis ini bentuknya miring, tidak tegak, tidak datar, tapi miring. Perhatikan di sini. Ini kalau saya perpanjang dan ini yang hitam saya perpanjang, yang merah juga saya perpanjang, jaraknya mendekati 0, tapi nggak mungkin perpotongan. Maka garis ini adalah asimtot miring. Asimtot AM gitu ya, asimtot miring seperti itu. Kalau dia punya asimtot miring, dia diyakinkan tidak punya asimtot datar ya. Seperti ini. Ya, kalau dia sudah punya asimtot miring, dia nggak punya asimtot datar. Oke, kalau dia punya asimtot datar, dia nggak mungkin punya asimtot miring. Kalau di contoh yang ini ya, dia punya datar, dia nggak punya miring, asimtot miring. Kalau dia punya asimtot miring, dia nggak punya asimtot datar. Jadi itu pengertian asimtot tadi secara geometris analitis, terus secara apa? Geometris proyektif yang terbaru. Seperti itu. Terus ini adalah 1, 2, 3. Kalau di catatan ini adalah untuk menggambarkan cara menghitungnya aja. Kalau ingat-ingat syaratnya ya, hasil limit juga ini tidak boleh tak hingga atau minta hingga. Tidak boleh ya, harus real, ada nilainya.
terus asimtot miring lah hasil bagi. Nah ini mungkin di sini belum tampak nih cara ngitungnya gimana hasil bagi, ya dibagi saja hx dibagi gx. Lah pembagian seperti ini kalau ini fungsi variabel dalam x juga, maka akan terjadi seperti di kelas 11, pembagian secara polinom suku banyak nantinya, digunakan dalam suku banyak di polinom kelas 11. Terus ini juga catatannya seperti ini, dan saya ingat fungsi ever berbentuk pecahan, umumnya berbentuk pecahan ya, umumnya berbentuk pecahan. Kalau nggak pecahan gimana ya? Ya rada susah dikit ya, tapi karena keilmuannya di bentuk pecahan, kita main bentuk pecahan dulu aja. Oke, dan perlu diingat asimtot di sini asumsinya lah garis lurus, semua asimtot, mau itu asimtot datar, tegak ataupun miring, garisnya balu lurus. Oke, jadi dipahami sepertinya itu pengertian dasar asimtot secara teks. Terus ini cara menghitungnya secara analitis, dan ini secara geometrinya, secara gambar ilustrasi seperti ini. Ingat ini seperti ilustrasi, masih banyak ribuan gambar. Dan juga ada fakta terbaru bahwa kalau kita lihat dua fakta ini, gambar ini, ya asimtot nggak mungkin dipotong oleh grafik, gitu kan? Asimtot nggak mungkin dipotong oleh grafik. Ini mau diperpanjang, ini juga diperpanjang, yang merah ini juga diperpanjang, nggak mungkin potongan. Ya, ini juga sama, nggak mungkin potongan. Tapi ada beberapa bentuk fungsi yang dimana asimtotnya itu bisa dipotong. Ada beberapa ya. Kalau kalian ingin tahu ya silahkan cari di Google atau kalian mungkin bisa cek di, kalau kalian cenderung suka di matematik ya, sering mencari soal matematika, mungkin kalian bisa cari di blogspotnya Pak Anang. Nah, mungkin bagi yang suka matematika mungkin familiar dengan ini ya. Nah di situ ya, karena saya juga rekannya Pak Anang juga, saya pernah diberitahu bahwa ternyata asimtot itu juga bisa dipotong oleh grafik ya. Pak Anang pernah membuktikannya, gitu aja. Kalau ingin lebih detail ya silakan kunjungi blogspot Pak Anang, gitu aja. Silakan komen di situ untuk tanya-tanya atau apa seperti itu, namanya asimtot, ataupun tanya asimtot yang bisa dipotong oleh grafik ya, oke. Tapi secara umum keumuman itu asimtot tidak pernah dipotong oleh grafik ya. Jadi diperpanjang bertahun tidak mungkin dipotong ya, berpotong pun ketemu di titik infinity ya. Infinity itu tak hingga, jadi nggak bisa dibilang ya, sangat jauh sekali, itu aja. Oke, itu sebagai pembukaan pengertian dari asimtot tegak, datar, dan miring. Oke. Oke, selanjutnya saya akan berikan satu contoh dulu ya, satu contoh bentuk fungsi fx dalam bentuk pecahan, terus gimana cara mencari asimtot tegak, datar, sama miringnya. Oke, jangan kemana, kembali yang setelah yang satu ini. Oke, udah kembali lagi sekarang. Ini salah satu contohnya saya berikan seperti soalnya. Diketahui fx itu fungsi dari 3x kuadrat plus 4x min 1 dibagi dengan x kuadrat min x min 6 ya. Pertanyaannya tentukan asimtot tegak, datar, dan asimtot miringnya. Oke, jika sudah, kita cari asimtot tegaknya dulu ya. Kita dapatkan fx berbentuk apa? Pecahan, ada pembilang, ada penyebut, seperti itu kan ya. Yang pertama kita akan mencari apa? Asimtot tegak. Asimtot tegak. Tadi berbilang asimtot tegak itu apa? Logikanya gx sama dengan 0, atau kata lainnya asimtot tegak itu dicari dengan apa? Penyebut sini ya, penyebut sama dengan apa? 0. Oke, penyebut sama dengan 0. Nah di soal ini jelas penyebutnya apa? X kuadrat min x min 6. Kita tulis penyebutnya di sini, x kuadrat min x min 6 sama dengan apa? 0. Udah kita faktorkan aja. Oke, ini x perkalian 6, 3 sama 2 muncul angka 1 nanti ya. Ini min, ini apa? Plus, seperti itu. Jika sudah, ini x min 3 sama dengan 0, atau x plus 2 sama dengan apa? 0. Didapat x sama dengan 3 atau x sama dengan apa? Min 2. Jika sudah di sini sudah didapat, kalau gitu maka asimtot tegaknya adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan min 2. Jadi artinya di fungsi fx ini punya dua asimtot tegak. Seperti itu cara mencari asimtot tegaknya. Mudah ya. Mungkin yang susah ya kalau nggak bisa faktorkan ya baca lagi ya, gitu aja. Jadi untuk mencari asimtot tegaknya buat aja penyebut sama dengan 0, selesai, seperti itu. Jalankan. Oke, yang kedua sekarang kita cari apa? Asimtot apa? Datar. Nah, asimtot datar tadi berbilang apa? Y sama dengan limit x tak hingga, gitu kan ya. Y sama dengan limit x menuju tak hingga untuk apa? Untuk fungsinya. Tulis di sini aja. 3x kuadrat plus 4x min 1, ini x kuadrat min x min 6, seperti itu. Didapat y sama dengan, nah perhatikan ini adalah limit aljabar untuk x mendekati tak hingga. Nah kalau ada pecahan seperti ini, lihat teori yang kemarin, kalau ada pecahan
sehingga maka lihat koefisien variabel dengan pangkat tertinggi, atau lihat dulu variabel dengan pangkat tertingginya dulu. Yang pembilang tertingginya x pangkat 2, yang penyebut tertingginya x pangkat 2. Sama apa tidak? Kalau sama langsung diambil koefisiennya aja. Jadi 3 ini berapa sah? 1. 3 per 1 didapat y sama dengan 3. Masih ingat ya teorinya ya. Nah, didapat y sama dengan 3. Nah, y sama dengan 3 inilah yang dikatakan sebagai apa? Asimtot datar. Oke, ini asimtot apa? Tegak. Ini asimtot apa? Tegak. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, ini Pak, yang asimtot miring gimana? Nah, tadi kita punya teori. Kalau grafik fx itu mempunyai asimtot datar, pasti diyakinkan dia tidak punya asimtot miring. Jadi yang ketiga, tidak punya apa? Asimtot miring ya. Dia nggak punya. Jadi fungsi fx ini nggak punya asimtot miring. Kenapa? Karena sudah punya asimtot datar. Oke, ulangi lagi ya, itu selalu diingat-ingat. Kalau ada fungsi fx sudah punya asimtot datar, dia nggak punya miring. Kalau dia punya miring, dia pasti nggak punya datar, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke, itu sekilas contoh dari bentuk cara mencari asimtot ya. Oke, sekian dulu videonya. Saya lanjutkan lagi untuk video selanjutnya. Tetap di asimtot tegak, datar, sama asimtot miring. Oh, satu lagi saya lupa, bahwa untuk asimtot tegak, datar, dan miring secara umum di sekolah itu jarang diberikan, ataupun diberikan tidak keluar di kayak di ulangan harian atau di UN itu jarang sekali keluar ya. Apalagi UN nggak mungkin keluar. Asimtot datar, tegak, dan semuanya yang hubungan dengan asimtot itu dikeluarkan di soal-soal SBM umumnya. SBM soal simak dan utul seperti itu. Karena itu jarang sekali diberikan. Mungkin ada beberapa sekolah tidak memberikannya ya, karena beracuan pada UN. Bukan salah gurunya ya, karena acuannya dulu kan UN gitu aja. Karena sekarang UN sudah dihapus ya, mungkin akan diberikan. Itu aja. Itu sekilas info aja. Jadi untuk mencari soal-soal asimtot tegak, datar, dan miring memang sedikit sekali varian soalnya. Selamat belajar dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.